Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rianti Manukani dengan NIM P07172321082 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume berkaitan dengan Helminth. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Helminth. Helminth berasal dari bahasa Yunani yang berarti cacing. Telah menginfeksi manusia sejak sebelum era sejarah paling awal yang tercatat. Tubuh cacing bersifat simetris bilateral, dapat dibagi menjadi dua, bagian kiri dan kanan yang sama besarnya. Memiliki sistem organ yang terpisah walaupun masih sederhana. Sistem pernapasan, alat kelamin sudah berpisah, namun sebagian masih ada yang bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda. Dalam sistem klasifikasi, Helminth atau cacing masuk ke dalam kategori invertebrata yang artinya tidak bertulang belakang. Klasifikasi Helminth dibagi menjadi dua. Yang pertama, Platyhelminthes, di mana Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia atau hewan. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Yang kedua ada Nemathelminthes. Nemathelminthes atau cacing gilih adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Sebagian besar jenis cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Baik, kita masuk di klasifikasi Helminthes. Yang paling pertama itu Platyhelminthes. Baik, yang pertama kita masuk di struktur dan fungsi tubuh Platyhelminthes. Di sini Platyhelminthes merupakan cacing yang tergolong triploblastik acelomata karena memiliki 3 lapisan embrional yang terdiri dari ektoderma, endoderma, dan mesoderma. Namun, mesoderma cacing ini tidak mengalami spesialisasi sehingga sel-selnya tetap seragam dan tidak membentuk sel khusus. Yang kedua yaitu reproduksi cacing pipih atau Platyhelminthes. Reproduksi cacing pipih atau Platyhelminthes dapat bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi dan secara seksual dengan perkawinan silang, walaupun hewan ini tergolong hermafrodit. Klasifikasi Platyhelminthes dapat dibedakan menjadi dua kelas, yaitu Trematoda atau cacing isap dan Cestoda atau cacing pita. Yang pertama, kelas Cestoda memiliki kulit yang dilapisi klitin sehingga tidak tercampur oleh enzim di usus inang. Cacing ini merupakan parasit pada hewan. Contohnya adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Spesies ini menggunakan scolex untuk menempel pada usus inang. Taenia berproduksi dengan menggunakan telur yang telah dibuahi dan di dalamnya terkandung larva yang disebut oncosfer. Yang kedua ada kelas Trematoda. Kelas Trematoda memiliki alat isap yang dilengkapi dengan kait untuk meletakkan diri pada inangnya. Karena golongan ini hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Beberapa contoh Trematoda adalah Fasciola atau cacing hati, Cloncorchis, dan Cytostoma. Selanjutnya kita masuk di genus atau spesies dari Cestoda. Yang pertama itu ada Pseudopelidae, di mana ada Diplobacterium latum. Ciri-ciri Diplobacterium latum, yang pertama berbentuk lonjong. Yang kedua ukuran panjang 55-76 mikrometer dan lebar 41-56 mikrometer. Yang ketiga, dinding tipis terdapat tonjolan pada salah satu kutubnya. Yang keempat, berwarna kuning kecoklatan. Yang kelima, berisi sel ovum. Di sini juga ciri-ciri cacing dewasa Diplobacterium latum. Yang pertama itu cacing dewasa berukuran 3-13 meter, terdiri dari kurang lebih 3000 proglotid. Yang kedua yaitu scolex memanjang kurang lebih 2 mm, mempunyai celah isap atau lekuk atau botria. Yang ketiga ada proglatin berbentuk 4 persegi panjang. Yang keempat, porus genitalis terlentang ventromedial sehingga terlihat seperti kancing baju ovarium terdiri dari 2 lobus. Yang kelima, pada proglaggrafit uterus berkelok-kelok seperti bentuk roset. Baik, selanjutnya itu spargonosis. Spargonosis ialah penyakit yang ditimbulkan oleh adanya larva porosirkoid dalam jaringan tubuh manusia, otot, dan fascia. Penyebabnya itu spirometra. Hospes definitif yaitu anjing, kucing, dan lain-lain. Hospes perantara 1 itu dari katak dan ular, manusia juga sebagai perantara 1. Hospes perantara kedua yaitu hospes paratenik
bila mengandung sparganum. Yang selanjutnya itu genus atau spesies dari trematoda. Yang pertama di usus. Di usus itu terdapat Fasciolopis busci. Hospes dari Fasciolopis busci yaitu manusia dan babi, juga anjing serta kelinci. Nama penyakit yang terinfeksi Fasciolopsis busci yaitu Fasciolopsiasis. Trematoda terbesar yang didapatkan pada manusia itu 2-7,5 cm kali 0,2 kurang 2,0 cm. Di sini bentuknya seperti daun, agak lonjong dan lebar. Kutikulum tutup duri-duri kecil yang letaknya melintang. Batil isap kepala dan juga batil isap perut. Testis terletak bercabang, terletak agak tandem di posterior. Vitellaria terletak lebih lateral dari sekum. Ovarium agak bulat dan uterus berkelok-kelok. Telurnya berukuran 130-140 kali 80 ukuran 85, mirip telur F. hepatica, agak lonjong, berdinding tipis, transparan, dengan sebuah operculum. Baik, yang selanjutnya itu heteropis. Hospes cacing ini sangat banyak. Umumnya, makhluk pemakan ikan seperti manusia, kucing, anjing, rubah, dan jenis burung-burung tertentu. Nama penyakit yang terinfeksi cacing ini adalah heterofiasis. Telur dikeluarkan dari tubuh cacing sudah mengandung miracidium, akan menetes setelah dimakan keong, air tawar yang cocok yakni Prunella conica. Metacercaria yang turut dimakan dengan daging ikan mentah tumbuh menjadi cacing dewasa dalam 14 hari dan bertelur. Setelah termakan, dinding kista akan pecah pada usus halus dan menjadi cacing dewasa berukuran 1-1,7 mm kali 0,3 kurang 0,4 mm. Di samping manusia, beberapa mamalia pemakan ikan yaitu kucing dan anjing dan burung dapat terinfeksi oleh heteropis. Selanjutnya ada Metagonimus chokogawai. Metagonimus chokogawai telur sangat kecil. Telur memiliki cangkang halus, keras, yang transparan dan berwarna kuning coklat. Bentuk telur bulat. Panjangnya sekitar 26-28 mikrometer dan lebarnya 15-17 mikrometer. Telur juga memiliki operkular yang sangat kecil. Penularan membutuhkan 2 hospes perantara, yaitu yang pertama adalah siput, paling umum dari spesies Tiara granivera. Yang kedua yaitu infeksi didapat melalui inang perantara sekunder, ikan yang belum dimasak dengan matang, kista metacercaria di bawah sisik atau dalam daging ikan. Host definitif termaksud manusia dan berbagai mamalia pemakan ikan, terutama anjing, kucing, dan Pios metagonimiasis, burung pemakan ikan juga dapat terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu Echinostoma. Di sini cacing dewasa dari Echinostoma ukurannya yaitu 12-20 mm kali 3-5 mm. Pada cacing dewasa dari Echinostoma terdapat ventral sucker dan juga oral sucker. Usus atau sekum panjang dan mencapai bak posterior tubuh. Testis terletak di posterior tubuh dan keduanya mempunyai lobus. Ovarium kecil terletak di tengah atau anterior dari testis. Di sini hospes perantara satu yaitu dari Keong bulimus, Alokinma, dan juga Paraphosarulus. Hospes perantara 2 yaitu dari ikan Cyprinoid. Cara infeksinya yaitu kalau kita makan ikan yang mengandung Metacercaria yang tidak dimasak dengan baik, seluruh siklus hidup berlangsung selama 3 bulan. Baik, di sini juga ada gambar telur pada cacing trematoda usus. Yang pertama ada Fasciolopsis busci, yang kedua Heteropis, yang ketiga Metagonimus chokogawai, yang keempat Echinostoma. Yang selanjutnya itu genus spesies trematoda yang terdapat di hati. Yang pertama ada
Clonorchis sinensis. Penyakitnya atau nama penyakitnya yaitu clonorchiasis. Cacing dewasa pada clonorchiasis yaitu ukurannya 12-20 mm kali 3 kurang 5 mm. Dia memiliki ventral sucker dan juga oral sucker. Pada cacing ini, usus atau sekum panjang dan mencapai back posterior tubuh. Testis terletak di posterior tubuh dan keduanya mempunyai lobus. Ovariumnya kecil terletak di tengah, antara anterior dari testis. Hospes perantara 1 pada cacing ini yaitu keong, bullmouse, alochinma, dan juga Paraphosarulus. Hospes perantara 2 yaitu ikan cyprinocoid atau cara infeksinya melalui kalau kita makan ikan yang mengandung Metasecaria yang tidak dimasak dengan baik, seluruh siklus hidup berlangsung selama 3 bulan. Baik, yang selanjutnya yaitu Opsitorchis felinus. Hospesnya yaitu manusia, reservoir, kucing, dan anjing. Nama penyakit yang terinfeksi Opsitorchis felinus yaitu Opistorchiasis. Habitatnya itu pada saluran empedu dan juga saluran pankreas. Ukurannya 7-12 mm. Memiliki batil isap mulut dan juga batil isap perut. Telurnya mirip telur Clonorchis sinensis, tapi lebih langsing. Cara infeksi yaitu makan ikan yang mengandung Metasecaria yang dimasak kurang matang. Selanjutnya ada Opsitorchis viverini. Hospesnya yaitu manusia, reservoir, kucing, dan anjing. Penyakitnya yaitu Opsitorchiasis. Penyebaran geografis Opsitorchis viverini endemi di Thailand. Habitatnya yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Ukuran 7-12 mm. Batil isap memiliki juga batil isap mulut dan batil isap perut. Telurnya mirip telur Clonorchis sinensis, tapi lebih langsing. Cara infeksi yaitu makan ikan yang mengandung Metasecaria yang dimasak kurang matang. Yang selanjutnya ada Dysprochylium dendriticum. Dendriticum yang biasanya terdapat di dalam empedu domba, rusa, babi, anjing, mamalia lain, dan kadang-kadang pada manusia. Tubuh memanjang dengan panjang 6-10 kali 1,5 sampai 2,5 mm. Bagian anterior sempit, di bagian lengan melebar. Reproduksi dan produksi telur terjadi pada host definitif, vertebrata seperti domba, sapi, atau babi. Dengan demikian, reproduksi tergantung pada transmisi antara semut, tuan rumah menengah kedua, dan tuan rumah definitif. Baik, di sini juga ada telur trematoda yang terdapat pada hati. Yang selanjutnya itu terdapat di paru. Salah satunya Parogenimus westermani. Telurnya berukuran kurang lebih 145 kali 60 mikron. Duri di ujung berisi miracidium. Telur berwarna coklat kekuningan. Dapat ditemukan di urin dan juga alat genital dan rektum. Cacing dewasa hidup di dalam kista di paru. Bentuknya bundar lonjong menyerupai biji kopi dengan ukuran 8-12 kali 4-6 mm dan berwarna coklat tua. Yang keempat yaitu dalam darah. Salah satunya ada Schistosoma hematobium. Cacing ini hidup di vena panggul kecil, terutama vena kandung kemih. Hospes genitif yaitu dari manusia atau pada manusia, dan hospes reservoir yaitu babon dan kerah. Selanjutnya ada Schistosoma mansoni. Cacing dewasa jantan sekitar 1 cm, cacing dewasa betina sekitar 1,4 cm. Terdapat tonjolan yang lebih kasar dibandingkan S. japonicum dan S. hematobium. Hidup di vena, kolon, dan rektum. Telur tersebar ke hati, paru, dan juga otak. Yang selanjutnya lagi ada Schistosoma japonicum. Di sini juga ada gambar telur cacing pada trematoda paru dan darah. Baik,
Kita masuk yang selanjutnya tentang Nematelmintes. Nematelmintes yaitu salah satunya ada cacing nematoda. Cacing nematoda dibagi yaitu salah satunya Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides berbentuk oval. Ukurannya panjang 45-75 dan lebar 35-50 meter. Dinding 3 lapis, lapisan luar yang tebal berkelok-kelok atau lapisan albumin. Lapisan kedua dan ketiga relatif halus. Lapisan hyalidin vitelin. Telur berisi embrio. Yang selanjutnya ada Enterobius vermicularis. Pada cacing dewasa, pada sisi lateral di ujung anterior terdapat pelebaran cuticula atau cervical alae yang tampak bening. Dia juga memiliki bulbus oesophagus. Dan yang selanjutnya yaitu ada Trichuris trichuria. Pada jantan, panjangnya bagian kaudal melingkar 360 derajat. Pada betina, panjangnya milimeter. Cacing dewasa panjang ditemukan dalam tinja karena melekat pada dinding usus. Selanjutnya ada cacing tambang. Nama tambang melekat pada binatang ini sebab dahulu ditemukan pada buruh tambang di Eropa. Telur cacing tambang bisa dijumpai pada feses. Dalam waktu 1-1,5 hari, telur menetes dan menjadi larva Rhabditiform. Yang selanjutnya ada Strongyloides stercoralis. Telur Strongyloides stercoralis berisi larva akan sangat jarang menemukan telur Strongyloides stercoralis pada pemeriksaan feses penderita di bawah mikroskop. Dan ketika di dalam usus halus, telur tersebut langsung menetas, sehingga yang keluar dari feses penderita pasti sudah dalam bentuk larva. Bila masih ada dalam bentuk telur, itu pun sangat jarang dan langka. Dan yang terakhir itu ada Trichinella spiralis. Cacing Trichinella spiralis dewasa mempunyai bentuk tubuh halus seperti rambut. Pada Trichinella spiralis betina mempunyai panjang badan 3-4 mm dan Trichinella spiralis jantan kira-kira mempunyai panjang badan kurang lebih 1,5 mm. Bisa dilihat di bagian atas ini terdapat telur-telur cacing pada cacing nematoda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari resume materi tentang Helminthes. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.